Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, dijaga kesehatannya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa saya pimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai, cukup. Hari ini hari Sabtu, kita ada mata pelajaran renang ya. Kemarin ada yang ingat gak materi kemarin apa? Apa ya, Pak? Lupa, Pak. Oh ya, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang teknik renang gaya bebas ya. Oh iya, Pak. Ya, gaya bebas. Semuanya sudah melakukan. Sudah baik semuanya, sudah bisa. Teruskan latihan seperti itu secara rutin. Saya yakin pasti kalian semua sudah bisa. Oke, untuk materi kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana sih pertolongan pertama di air. Untuk sebelumnya ini kelas 5A ya, benar ya? Oh iya, Pak, 5A, Pak. Oh ya, ini kelas 5A. Ada yang tidak hadir? Nihil, Pak. Oh, semuanya masuk, alhamdulillah. Dijaga kesehatannya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi untuk pertolongan pertama di air, biasanya itu anak itu mengalami kram pada saat pertengahan melakukan renang. Kenapa faktornya? Ada yang tahu sebelumnya? Mungkin nggak pemanasan, Pak. Ya, benar sekali, karena tidak pemanasan ataupun melakukan pemanasan tapi tidak serius, banyak guyonnya. Itu jangan seperti itu ya. Soalnya pemanasan itu penting sekali. Sebelumnya semuanya sudah ini semuanya melakukan pemanasan. Ya, semuanya sudah melakukan pemanasan. Ada yang tahu gak bagaimana sih menolong orang yang tiba-tiba di dalam melakukan renang itu terjadi kram? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Nah, jadi seperti ini ya, kita lemparkan pelampung. Jadi apapun itu kita bisa memodifikasinya, entah itu dari ban ataupun dari pelampung yang dijual di pasaran. Jadi nanti saya akan memberikan modifikasi dalam materi yang akan saya sampaikan. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada, khususnya bahan bekas itu untuk dijadikan sebuah pelampung. Ada yang tahu nggak apa ya kira-kira benda apa sih yang sering dipakai, sering kita temui itu bisa dipakai untuk jadi pelampung? Ya. Itu, Pak, botol bekas air minum gitu, Pak. Ya, betul sekali, itu ada botol bekas ya. Itu kan kita banyak banget kita lihat, misal kita lagi minum, habis minum itu banyak banget, apalagi waktu kita yang sering melakukan futsal tuh pasti kita banyak banget di tempat futsal tuh barang-barang bekas seperti botol minum ya. Jadi nanti saya akan memberikan contohnya. Saya sudah membuat. Kalian tidak perlu membuat, jadi saya nanti akan memberikan contohnya. Jadi maksud saya kalian itu bisa tahu bahwa itu tuh barang bekas tapi masih bisa Gunakan lagi gitu, Pak. Iya, betul sekali, digunakan lagi. Ada pertanyaan nggak tentang materi tentang contoh media yang bisa digunakan untuk menolong orang yang tiba-tiba kram di dalam air? Nggak ada pertanyaan, Pak. Nah, terus saya tanya nih, semisal ada teman kita itu dia nggak bisa renang, tiba-tiba dia panik dan akhirnya akan tenggelam di dalam air. Apa yang kalian lakukan? Nolongin, Pak, tapi nggak tahu caranya, Pak. Ya, jadi caranya jadi kita renang tuh semisal ada satu teman kita yang tidak bisa renang, jadi kita nggak boleh acuh. Jadi kita harus peduli sama teman kita. Semisal dalam saat kita bergerombol dengan teman kita akan melakukan renang, salah satunya tidak bisa melakukan renang, itu kalian harus jaga-jaga antisipasi. Misal kalian bisa berenang dan kalian tuh harus peduli sama teman kalian. Kok semisal ada pergerakan teman kalian yang mencurigakan di dalam air, itu kalian harus cepat tanggap, harus istilahnya
kroso gitu kalau bahasa Jawanya ya, kasarannya seperti itu. Harus Peka gitu ya Pak ya? iya, harus peka, harus cepat tanggap dengan situasi yang terjadi. Jadi caranya adalah semisal ada teman yang akan tenggelam, nggak mungkin kan kita harus kesana kemari, misal nggak ada pelampung kesana kemari kita cari pelampung, nggak mungkin juga kan. Nah jadi buat yang kalian yang bisa renang terus melihat teman kalian tiba-tiba mau tenggelam, itu yang kalian lakukan adalah pertama kalian langsung ke arah teman kalian, dan kalian langsung kalian menyelam ke arah dalam dan angkat teman kalian menuju ke pinggiran kolam renang supaya supaya teman kalian tidak sampai tertelan air ataupun menghirup air terlalu banyak. Jadi itu yang akan menyebabkan teman kalian pingsan. Jadi intinya adalah kalian tuh harus peka ya, nggak boleh kalian tuh nggak peduli sama teman kalian, apalagi teman kalian yang nggak bisa berenang terus kalian kerjain gitu. Ya wajar aja, misal kalian kerjain pun kalian nggak boleh kelewatan gitu, harus harus ringan-ringan aja lah kerjain, karena kan itu kan bahaya juga maksudnya, apalagi kalau tidak bisa berenang itu kan pasti dia panik, apalagi kalau lebih dalam sedikit gitu, seumpama tinggi badannya itu tidak menyampai kolam renang, otomatis dia pasti akan panik, pasti. Jadi seperti itu ya untuk pertolongan pertama pada di dalam air. Ada pertanyaan nggak? Ada Pak, ada saya Pak. Silahkan bertanya. Pertanyaannya gini Pak, kalau kita udah nolongin temen kita tapi kalau udah sampai tepi dia ternyata pingsan, gimana itu Pak pertolongan pertamanya Pak? Oh, pertolongan pertamanya yang pertama udah pasti kita angkat dulu dari kolam renang, kita pinggirkan. Karena kalian ini masih SD, semisal nggak ada yang bingung, nggak tahu harus ngapain, kalian boleh salah satu di antara kalian meminta pertolongan pada orang yang lebih dewasa di sekitar untuk menolong teman kalian. Oh gitu. Di sini Bapak akan membagi kelompoknya 3 orang aja. Jadi nanti saya akan membentuk kelompok 3, satu kelompoknya 3 orang. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada yang dapat kelompok, nanti gantian sama teman yang sudah melakukan seperti itu. Jadi ini seperti simulasi ya, jadi nggak ada tenggelam beneran. Jadi ini simulasi yang 3 orang. Yang pertama adalah bertugas atau kalian tuh praktek menolong. Jadi menolong. Yang kedua itu kalian pura-pura atau simulasi, istilahnya simulasi untuk tenggelam. Nah, yang terakhir itu kalian mengamati. Jadi teman kalian yang melakukan pertolongan itu kalian salahnya di mana, terus kalian jelaskan. Nanti saya tanya sama kalian salahnya di mana, terus bagaimana seharusnya begitu ya. Baik Pak. Ya seperti itu. Pak akan langsung mempraktekkan. Di sini sudah ada 2 siswa. Yang satu sudah mengamati, nanti saya sayangkan. Yang di sini adalah praktek bagaimana cara menolong dengan menggunakan pelampung ya. Langsung kita praktekkan. Seperti ini ya. Jadi pada saat teman kita tahu teman kita akan tenggelam, jadi langsung saja kita lemparkan pelampung. Jadi seperti itu ya. Ada kesulitan nggak atau ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada Pak. Tentang materi kali ini? Nggak ada Pak. Mungkin ada koreksi dari Bapak. Oh iya, dari saya yaitu yang pertama adalah kalian harus yang pertama adalah kalian tuh ya saya tahu ini simulasi, tapi kalian harus bisa menerapkan ini pada kehidupan yang nyata. Maksudnya kejadian seperti ini tuh ya tidak pasti, tapi suatu saat ya kita nggak tahu ya, jika ini terjadi kita sudah mempunyai teknik bagaimana toh menolong orang yang tenggelam ataupun mengalami kram saat melakukan renang ya. Jadi seperti itu. Untuk evaluasi saya untuk hari ini sudah bagus, semuanya sudah melakukan dengan baik, dengan benar, tidak ada yang guyon, semuanya serius, baik. Saya rasa ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada Pak. Nggak ada lagi, belum ada. Nggak ada. Baik, jika belum ada, saya rasa pertemuan kali ini saya akhiri. Sebelumnya sengaja saya presentasi di belakang,
takutnya nanti di tengah-tengah ada yang pulang atau gimana. Jadi di akhir ini saya presensi dulu. Sudah saya presensi karena tadi di awal bilangnya nihil, saya presensi di awal, ada yang bilang semuanya, ada yang Lengkap pak. oh lengkap, baik, jadi semuanya lengkap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.